finally ya teman-teman ya, wow, akhirnya 2022 kan ya, akhirnya bisa dilalui juga 2021. Ini beneran luar biasa banget ya kan, udah lewat 2021-nya dan ternyata bisa dilewati gitu aja ya. Apapun rasanya teman-teman ya, mau plain, datar-datar aja, mau salty, mau asin gitu kan ya, mau sour, mau kecut banget atau asin gurih gitu kan ya, kayak gimana pun ya, tetap bisa dilalui dengan baik ya. Well, di awal bulan ini, bulan Januari ya tentunya, di awal tahun ini ya, di bulan Januari, let's rock ya teman-teman ya. Awali dengan langkah yang nyata, langkah yang baru, mengawali, dan tentunya barengan sama Oracle Card Indonesia yang senantiasa menemani teman-teman di 2022 ini ya nantinya ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, termasuk Oracle Card Indonesia ya, semuanya semoga sehat dan menjaga kesehatan dengan baik. Ingat prokes ya teman-teman ya. Oke, right. Apalagi nih? Ada yang lupa kayaknya. Oh, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Ke bawah suasana kan ya, jadi lupa teman-teman ya. Oke, sekarang ini gilirannya teman-teman Scorpio ya. Kita akan bacakan untuk teman-teman Scorpio di bulan Januari ini, gambaran besarnya itu seperti apa sih? Apa sih yang perlu dihadapi gitu kan? Apa yang perlu ditanggulangi atau apa yang perlu diperbaiki ya? Coba kita belajar bersama ya. Untuk teman-teman bantu fokus ya, karena ini general reading ya, jadinya untuk umum, untuk banyak orang. Jadi kita bersama-sama yuk belajar ya. Take the positive side from this reading ya teman-teman ya, ambil positif side-nya, ambil sisi yang positif dari readingan ini, oke? Alright, kita coba lihat gambaran besarnya seperti apa ya. Coba kita lihat, right? Oke, love and then expression and then growth ya teman-teman ya, ada 3 nih. Ada Venus ya, diwarnai dengan cinta, diwarnai juga dengan Jupiter ya, perkembangan diri, lalu juga ada ya emosi dan perasaan juga di sana teman-teman ya. If we are talking about love ya, kita bicara tentang cinta. Cinta tuh luas banget, universal banget ya. Saking luasnya, saking universalnya, kadang-kadang orang mau mengkotak-kotakan cinta itu menjadi satu. Ini milikku, ini milikmu, ini begini, ini begitu gitu ya. Kadang-kadang menjadi seperti itu. Jadi kayak banget ya, beda tipis banget antara ego sama cinta aja ya. Bilangnya I love you tapi ternyata takut kehilangan ya. Ya kayak gitu teman-teman, beda tipis banget. Nah ini diingetin ya, di bulan ini, di bulan Januari ya, sebenarnya nggak hanya Januari aja, di bulan-bulan lainnya pun juga ini juga pasti juga akan muncul ya. Jadi ada Libra ini tentang keseimbangan dan melakukan hal yang nyata. Kadangkala ya kita sibuk banget sayang sama orang lain, kita sibuk banget perhatian sama orang lain, tapi kita lupa buat sayang sama dirinya kita sendiri, atau kita lupa buat perhatian sama diri kita sendiri. Nah ya, kayak begini nih ceritanya banyak banget teman-teman ya. Itu sebabnya banyak sekali yang terjerumus dalam perbucinan gitu ya. Artinya ya, sibuk untuk mengais-ngais cinta dari orang lain ya, emosi kalau misalkan cintanya tak terbalas ataupun dibalas dengan dusta. Sedap, menyakitkan ya kan. Jadi benar-benar kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak melengkapi diri kita, kita tidak yang namanya membuat ya, ibaratnya tuh ada satu tempat ya, satu mangkuk dalam dirinya kita. Itu kalau itu nggak diisi dengan perasaan cinta, perasaan kasih ya sama diri kita sendiri ya, karena yang tahu bahasa cinta ya kita, yang pasti lebih baik ya adalah diri kita sendiri. Jadi nggak ada ceritanya atau nggak ada sejarahnya kalau misalkan kita minta cinta dari orang lain dan itu akan bisa terkumpul gitu ya, semua yang ada di mangkuk itu nggak bisa, karena hanya kita yang bisa teman-teman ya. Ketika kita bisa melengkapi wadah tersebut dengan perasaan kasih, dengan perasaan cinta, kita nggak akan bucin sama orang lain. Kita mau dibalas kayak gimana, mau seperti apa, kita pasti akan senyumi aja. Karena apa? Karena kita lengkap dan komplit ya. Jadi tidak perlu yang namanya
mengais-ngais cinta dari orang lain. Memang yang namanya cinta mesti belajar untuk lebih seimbang, memberi menerima gitu kan, saling sayang, saling cinta, itu benar. Tapi jangan meminta orang lain untuk sayang, atau meminta atau memaksa seseorang untuk cinta sama kita, karena perasaan kasih, perasaan cinta, ya kan, respect, menghargai dan sebagainya itu akan diberikan cuma-cuma ketika seseorang memang menganggap kita pantas dan layak buat disayangi, buat dicintai, buat dihargai, teman-teman ya. Jadi ya belajar untuk menghargai dirinya teman-teman sendiri, belajar buat sayang untuk teman-teman sendiri gitu kan. Ketika kita bisa fulfill itu, melengkapi hal tersebut, justru ya ketika kita sayang sama orang lain, kita benar-benar akan bisa tulus dan ikhlas banget. Nah, kalau ya ini terjadi teman-teman ya, circle seperti ini terjadi, maka orang-orang ya di sekitarnya kita juga akan membagikan cintanya, kasihnya dengan tulus dan ikhlas. Karena apa? Life is just about mirror ya. Hidup itu cuman sebuah pantulan. Kalau kita beres di dalam ya, pasti orang-orang sekitarnya kita juga beres. Nah kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya ada Moon di Cancer teman-teman ya. Ini ada ya, di bulan ini jangan terlalu baper, jangan dibawa terlalu ke perasaan banget gitu. Artinya segala sesuatu hal yang mengandung kebaperan itu akan membuat diri sendiri menderita. Tapi bukan berarti lalu kita nyuekin perasaan kita, enggak juga ya. Kita terima ya bahwa oke, ada perasaan seperti ini, diakui oke bahwa ada perasaan marah, jengkel, kecewa, mungkin tersakiti, mungkin gitu kan ya, ada emosi-emosi dan perasaan gitu kan yang ketrap atau masih terperangkap dalam dirinya teman-teman, dan itu nggak bisa yang namanya diungkapkan ya. Jadi diakui dulu sama dirinya, oke ada perasaan ini gitu. Perkara nanti diungkapkan apa enggak ya, sebenarnya yang paling penting adalah mengakui perasaan tersebut. Jadi itu sebabnya ada teknik terapi ya, yang membawa kaca ya. Jadi di depan kaca bilang sama dirinya sendiri bahwa ada perasaan seperti ini dalam diriku dan aku menerima perasaan ini, tapi aku nggak terima sih gitu kan. Ya nggak apa-apa, selesaiin aja terapinya. Itu namanya self talking ya, bicara dengan diri gitu kan. Dan ini bagus sebenarnya teman-teman ya, kalau misalkan kita bisa aware, bisa sadar, bisa mengerti, oh ini perasaanku seperti ini, bagaimana ya cara menghadapinya, solusinya seperti apa. Nah ini kalau kita bisa komunikasi dengan diri kita dengan baik ya, dengan bijak, maka akan jauh lebih mudah untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya kita juga dengan lebih baik lagi ya. Belajar untuk lebih terbuka, lebih apa adanya di bulan ini. Dan ini adalah bulan yang baik sebenarnya untuk teman-teman belajar mengembangkan diri, dan ini juga ada potensi beberapa teman-teman mungkin ada yang dinas kerja keluar kota atau harus keluar kota ya, untuk menempuh pendidikan dan sebagainya, atau luar negara juga bisa nih teman-teman ya, seperti itu. Tapi apapun ya, anyway pakai waktunya dengan baik untuk belajar dan selalu belajar ya, kembangkan dirinya teman-teman ya, untuk bisa belajar. Jadi jangan mandek di situ-situ aja teman-teman ya, tapi tetap berprestasi, menghasilkan karya ya, upgrade skill, upgrade ilmu buat teman-teman sendiri. Oke. Ini gambaran besar ya. Sekarang kita menuju ke lapisan yang selanjutnya ya teman-teman ya. Ada 3 kartu lagi untuk teman-teman Scorpio di bulan Januari ini. Coba kita lihat. Alright, 3 kartu ini apakah ya? Coba. Alright. Oke, one more card. Ada Mermaid with butterflies, ada Reaching for Sunset, dan ada juga Hamadryad Lake ya. Coba kita lihat. Oke, ada Reaching for Sunset. Reaching for Sunset ini bercerita tentang mengakhiri yang perlu untuk diakhiri teman-teman ya. Jangan pernah takut untuk melepaskan hal yang perlu dilepaskan, karena mungkin pertama kali ya kita melepaskan sesuatu hal mungkin akan terasa kurang nyaman ya, karena udah kebiasa mungkin kan ya kayak gitu. Tapi pada akhirnya ini semua akan membawa ke pemahaman yang akan jauh lebih baik lagi teman-teman ya. Mau menutup pintu yang satu, maka selalu akan ada kesempatan-kesempatan, peluang-peluang pintu yang lain pun juga akan terbuka. Jadi jangan pernah takut ya. Oke teman-teman ya. Kadangkala
ketika ada kabut dalam kehidupannya kita, kalau kita nggak berani melangkah dan kita selalu takut-takutan akan kabut tersebut gitu kan, nanti takut di depan ada apa, nanti jangan-jangan ada jurang, nanti jangan-jangan apa-apa gitu kan. Kalau kita nggak berani jalan ya kita nggak ngerti di depan itu ada apa gitu kan, di jalan ada apa, nggak ngerti. Kalau kita sibuk berdiam dengan ketakutannya kita nggak akan melangkah kemana-mana. Jadi untuk bulan ini ya teman-teman, ayo berani yuk keluar yuk dari zona nyaman gitu kan, mengakhiri hal yang memang perlu untuk dilepaskan ya, dan jangan pernah takut untuk melepaskan hal yang memang perlu untuk dilepaskan kayak gitu ya. Selanjutnya ada Mermaid with Butterflies ya. Kalau misalkan kita bicara tentang butterflies ya you know gitu kan, pasti end up-nya ke perubahan atau transformasi ya. Ini menyadari ada hal-hal yang memang perlu dirubah dan berubah dalam hidup ya. Mungkin aja ada lingkungan-lingkungan yang perlu kita lepaskan gitu ya, artinya ya diikhlaskan teman-teman ya, keluar dari lingkungan-lingkungan yang toksik gitu kan, atau mungkin circle pertemanan atau sebagainya yang mungkin perlu diganti gitu ya. Dengan apa ya, dengan melakukan perubahan diri. Karena kalau misalkan kita mau mengganti teman atau mengganti lingkungan ya, itu bukan temennya atau lingkungan yang diusir-usir keluar atau yang disuruh untuk berubah, karena itu nggak bisa teman-teman ya. Tapi all you have to do adalah melakukan perubahan ke dirinya kita sendiri. Ini tadi ya, dengan melepaskan hal yang memang perlu dilepaskan, melangkah. Karena kalau misalkan kita nggak melangkah ya kita nggak tahu di depan ada apa, right ya. Dan juga nggak ngerti ya, seperti itu. Tapi jangan terlalu terburu-buru juga teman-teman ya, karena ini ada kartu ini ya, don't judge the book from its cover ya. Jangan pernah melihat sesuatu hal itu dari hanya covernya aja gitu kan, kayak ini orangnya nih kayak gini banget gitu ya, ternyata gitu enggak, ternyata baik banget gitu ya. Ternyata pasanganku tuh kayak gini, kayak nggak peduli kayak apa, ternyata dia lagi merencanakan sesuatu hal yang berhubungan dengan masa depannya kita. Asik ya kayak gitu. Ternyata selama ini ternyata dia tuh baik-baik banget loh, ternyata kok kayak gini ya gitu ya. Ada juga macem-macem orang. Jadi jangan pernah yang namanya menilai seseorang hanya dari pakaian luarnya aja gitu. Artinya pakaiannya mewah banget ya, ini pasti sultan banget nih, ternyata biasa aja. Nah kayak gitu. Jadi jangan pernah lah ya judging orang dari pakaian penampilannya luar aja. Bisa aja orangnya memang sederhana banget gitu kan, tapi wow luar biasa banget kepribadiannya ya kan. Ya kayak gitu teman-teman ya, don't ever you judge the book from its cover ya. Oke. Selanjutnya ada satu kartu lagi teman-teman ya, one more card untuk teman-teman Scorpio ya. Oke, kita buka ya satu kartu untuk teman-teman Scorpio ya. Kita lihat ada apakah gerangan. Ada Master Hilarion and Archangel Raphael. Jadi di bulan ini teman-teman diingetin buat apa sih sebenarnya? Mengembangkan kekuatan di dalam diri ya, mengembangkan kekuatan di dalam diri dan menyembuhkan ya. Ikut serta berperan aktif dalam penyembuhan dunia ini ya dengan kekuatan tersebut. Tetapi teman-teman ya, untuk dapat ikut serta menyembuhkan dunia ini ya, heal the world ya kan, maka kita akan jauh lebih bijaksana menyembuhkan diri kita terlebih dahulu ya. Dan ya diri kita sendiri dulu yang disembuhkan gitu. Ada yang namanya bertanggung jawab sama dirinya teman-teman sendiri untuk bisa punya kesadaran ya, untuk bisa menyembuhkan dirinya. Ini mungkin dari trauma-trauma, rasa sakit gitu kan, rasa-rasa yang membuat diri kita rasa yang tidak nyaman gitu ya, rasa yang nggak bisa dilupakan ya, seperti itu ya, dan masih jadi beban ya dalam hidupnya kita. Jadi waktu yang bisa dipakai ini ya, pakai untuk penyembuhan diri, healing, ambil waktu hening kalau memang bisa dan itu cukup mengganggu ya, kayak misal status-status apa di handphone dan sebagainya, berita-berita yang kurang baik gitu kan ya. Yuk fokus dulu, matiin dulu teman-teman ya, healing, benar-benar healing pikirannya, healing dirinya, karena ini akan ngaruh ke segala aspek dalam kehidupannya teman-teman. Jadi ini kayak bulan-bulan healing ya, bulan Januari ini adalah bulan healing buat teman-teman Scorpio ya. Kalau memang bisa lakukan meditasi ya lakukan, yang terbiasa, yang belum biasa ya as long as teman-teman bisa fokus ya, untuk bisa fokus sama diri, benah-benah diri ya, kontemplasi, perenungan harian ya, ataupun ada cara-cara lain yang membuat teman-teman lebih nyaman lagi berdoa gitu kan, menurut ajaran dan kepercayaannya teman-teman masing-masing ya. Sembuhkan diri, maka kita bisa berperan untuk dapat menyembuhkan dunia ya. Oke, teman-teman Scorpio, di bulan Januari ini bulan penyembuhan
penyembuhan ya. Bulan perubahan, bulan penyembuhan ya untuk dirinya teman-teman. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi dan masih tetap ditemenin sama Oracle Card Indonesia. So you don't have to worry ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great month. Bye-bye.